Ya Tuhan, aku mohon ampun atas dosa-dosaku, karena pemikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Salve saudara-saudari terkasih, kita bertemu dalam renungan harian Katolik Rabu 15 Maret 2023. Orang bijak berkata, aturan dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk aturan. Artinya, manusia lebih utama dari aturan. Namun demikian, aturan itu sangat perlu untuk kebaikan manusia. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya." Bagi Yesus, hukum Taurat itu adalah hukum yang harus dilestarikan dan dijalankan. Karena hukum Taurat itu berasal dari Allah untuk manusia. Mengapa Yesus ingin menggenapinya? Karena seiring waktu, hukum Taurat itu semakin kehilangan rohnya. Manusia mulai memperalat hukum Taurat untuk kepentingan pribadi, untuk pembelaan diri, dan untuk mencari keuntungan. Sesungguhnya hukum Taurat itu untuk keselamatan manusia, untuk mengarahkan manusia semakin dekat pada Allah. Bukan menjadi aturan yang dipegang para pemimpin untuk mengikat umat Allah, sedang dia sendiri tidak melaksanakannya. Praktek agama zaman itu telah menyimpang. Aturan agama dibuat rumit, seakan-akan Allah menuntut persembahan untuk kekayaan Allah. Seakan-akan Allah meminta dipuji-puji dengan doa-doa yang panjang untuk kemuliaannya. Yesus datang untuk menggenapinya, memberi roh cinta kasih pada hukum Taurat itu, yaitu cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama manusia. Dengan roh cinta kasih ini, kita akan menjalani hidup yang lebih nyaman. Jika kita menjalani aturan tanpa roh cinta kasih, kita akan terbentuk menjadi manusia-manusia yang minimalis. Contohnya, sebagai umat gereja, kita punya aturan sebagai umat. Tanpa roh cinta kasih, kita akan melaksanakan aturan itu, membayar DMP, ke gereja seminggu sekali, cukup, dan hanya itu. Dengan demikian kita menjadi pribadi-pribadi minimalis. Yang penting aturan gereja sudah beres, selesai. Hal seperti inilah yang ingin digenapi Yesus dengan roh baru itu, yaitu roh cinta kasih. Dengan roh ini kita diharapkan, selain kewajiban administrasi itu, hati kita akan mendorong kita untuk semakin aktif dalam hidup menggereja, seperti aktif dalam kelompok doa, aktif dalam liturgi gereja, seperti menjadi lektor, pemazmur, ikut kor, dan lain-lainnya, sesuai talenta yang telah diberikan Allah kepada kita.
Karena kita tentunya tidak menginginkan Tuhan memberi berkat dan kasih-Nya yang minimalis kepada kita. Bangunan minimalis mungkin indah, tapi hati yang minimalis menolak kasih Allah. Salpi, selamat Prapaskah. Tuhan memberkati.